Di video kali ini, saya akan melanjutkan dari pembelajaran yang sebelumnya, yaitu kita akan belajar bagaimana caranya mengubah data yang ada di website kita menggunakan dua buah metode ini, yaitu metode edit untuk menampilkan form ubah data dan metode update untuk menyimpan perubahan yang kalian lakukan. Oke, nah jadi ini metode yang nomor 5 dan nomor 6, ini akan kita pelajari di video kali ini. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu seperti apa sih yang akan kita kerjakan. Nah, di sini di tabel mahasiswa yang saya punya, nah misal kita ingin mengubah salah satu data mahasiswa. Oke, misalnya ini, ya ada mahasiswa yang bernama Susi. Jadi saya klik ubah, kemudian saya akan ubah namanya dari Susi menjadi Susan misalnya. Kemudian saya tekan tombol kirim. Nah, jadi di sini sudah berhasil update TB mahasiswa, set nama sama dengan yang kita ubah tadi. Dan kalau kita lihat di sini, namanya sudah berubah dari Susi menjadi Susan. Nah, itu yang akan kita kerjakan sekarang supaya kita bisa mengubah datanya bukan melalui DBMS seperti phpMyAdmin sini, tapi melalui website yang kita buat. Nah, tinggal kita klik nanti tombol ubah, kita klik, nanti kita akan ubah namanya. Setelah itu kita simpan. Nanti harapannya adalah nama yang kita ubah akan tampil di sini sesuai dengan yang kita ketikkan. Oke. Nah, prosesnya saya mulai dari proses yang pertama. Jadi kita tambahkan dulu tombolnya di sini, tombol ubah. Ya, di halaman indeksnya. Nah, sekarang kita buka scriptnya. Di view yaitu index.blade.php. Nah, kita tambahkan kolom baru. Sini saya buat TH, tapi kita kosongkan saja di headernya. Kemudian untuk bodinya, di tabel bodinya kita tambahkan TD. Nah, di sini kita tambahkan tombolnya menggunakan tag elemen A. Oke, saya ulang, tekan A, kemudian tekan tombol tab. Oke, kemudian kita buat tulisannya di sini, yaitu ya jadi sebenarnya bebas. Ya, misalnya ubah seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut ke coding yang lengkap, kita simpan dulu. Kemudian kita lihat hasilnya apakah tombolnya sudah berhasil terlihat atau belum. Nah, ini kita refresh. Oke, nah jadi tombolnya sudah berhasil terlihat. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke proses berikutnya. Oke, ke proses nomor 2, setelah tombolnya berhasil terlihat, nah kita isi di sini. Ketika tombol ubah ini kita tekan, maka dia akan diarahkan kemana? Oke. Nah, maka kalau secara teori berarti ketika tombol ubah ini kita tekan nantinya, dia akan diarahkan ke sini, ke metode yang bernama edit. Oke, dia akan diarahkan ke sini. Nah, caranya, nah di bagian hrefnya ini kita buat atau kita isi dengan isiannya. Nah, menggunakan simbol kurung kawal buka 2 kali dan tutupnya 2 kali. Oke. Kemudian kita buat di sini, kita arahkan dia ke metode edit. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Root kita buat seperti ini. Nah, nama routing yang kalian punya untuk project kalian ini adalah, nah kalau lupa bisa lihat di sini di routingnya, yaitu data. Oke, berarti saya buat di sini data dot. Nah, kemudian metode yang ingin kita tuju adalah metode edit. Oke. Metode edit ini letaknya di controller. Di sini dia, metode edit. Nah, ternyata di sini metode edit memiliki sebuah parameter ya, yang harus kita isi dengan nilainya. Ya. Nah, jadi kita harus tambahkan di sini. Nah, koma, nilainya yang harus kita isi ke ID tersebut adalah primary key-nya. Ya, jadi sekali lagi ID atau primary key, jadi dia bersifat unik. Kalau kalian tidak tahu yang mana primary key di dalam project kalian, kalian bisa lihat di tabel atau database yang kalian buat. Nah, kita klik strukturnya. Nah, ternyata di sini primary key yang saya punya adalah NIM. Oke, ada lambang kuncinya di sini. Nah, ini berarti saya buat di codingnya untuk menampilkan NIM. Jadi saya tinggal panggil seperti ini, variabel isi, tanda panah NIM.
Nah, dimana ini saya dapatkan dari perulangan for each yang sudah saya kerjakan di video-video sebelumnya. Oke. Nah, kemudian baru dia akan diarahkan ke sini. Nah, sekarang tinggal kita simpan. Nah, kita coba dulu apakah tombolnya sudah berfungsi atau belum. Kita refresh lagi webnya. Oke, nah sekarang kita klik salah satu data atau salah satu tombol ubah di masing-masing mahasiswa. Misalnya di sini. Ini Jaki, saya klik tombol ubah. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di sini di URL-nya, jadi dia akan diarahkan ke NIM yang kita pilih. 19.00.003/edit. Nah, ini sudah benar ya. Ini /edit. Nah, walaupun di sini masih kosong karena kita belum membuat skripnya. Jadi, ini tidak ada error. Atau kita pilih Bowo misalnya dengan NIM yang 19.00.010, kita klik ubah. Nah, jadi dia sudah berhasil mengambil NIM-nya Bowo. Oke. Nah, ini sudah benar. Kalau sudah, kita lanjut ke step yang ketiga. Oke. Nah, jadi dia sudah berada di sini sekarang di metode yang bernama edit. Kita akan buat metode edit sekarang. Kira-kira isi codingnya seperti apa? Oke, kita lihat di controllernya. Ini data controller. Kemudian kita lihat di metode yang bernama edit. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi kita akan menampilkan form ubah data. Oke. Nah, karena dia memiliki parameter di sini, berarti harus ada nilai yang kita kirimkan. Ya, atau kalau mau cara gampangnya, oke, saya ulang. Kalau mau cara gampangnya, kalian lihat di sini edit. Ini edit memiliki parameter, sebuah parameter yang bernama ID. Nah, ternyata dia sama seperti show. Jadi show memiliki sebuah parameter yang bernama ID. Sama ya. Jadi ini sama. Nah, kalian bisa copy script yang ada di method show yang ini, 2 baris ini. Oke, ini kita copy. Kemudian tinggal kita salin di sini, menampilkan form ubah data. Nah, oke, gampang, tinggal kalian salin karena parameternya sama. Nah, yang perlu kalian ubah di sini adalah view-nya, ya, karena kan tadi menampilkan ini menampilkan detail data, sedangkan yang ini view-nya menampilkan form ubah data. Nah, berarti kita buat view yang baru nanti, ya, di sini di blade-nya. Namanya bebas, oke. Nah, sekarang saya buat dengan nama misalnya edit.blade.php. Itu nanti nama file yang akan saya buat. Oke. Jadi saya buat di sini data mahasiswa /edit. Saya simpan. Nah, sekarang karena saya sudah mendeklarasikan bahwa nama file atau blade yang saya tuju adalah edit, berarti saya tinggal buat di sini filenya. Di folder resource, views, data mahasiswa, saya klik kanan, saya pilih new file, kemudian saya simpan. Oke. Dengan nama tadi yang saya pilih adalah edit.blade.php. Oke, saya simpan. Nah, jadi ini akan diarahkan ke sini. Oke, ini akan diarahkan ke sini. Nah, jadi sebelum kita isi dengan scriptnya, jadi kita coba kembali, kita refresh, kita klik salah satu tombol ubah. Nah, tidak ada error, ini artinya sudah berjalan sesuai dengan rencana. Nah, jadi dari controller sudah kita arahkan dia ke dalam view yang bernama edit.blade.php. Nah, ternyata setelah kita refresh tadi, tampilannya di sini di komputer ini masih kosong karena ini belum kita isi scriptnya. Oke, di dalam view-nya kita belum isi scriptnya. Nah, formnya, jadi kan ini yang akan kita tampilkan adalah form ubah data. Oke, berarti yang kita tampilkan di sini di edit.blade.php adalah formnya. Oke, saya mulai langsung di sini dengan tulisan misalnya form ubah data atau form ubah data mahasiswa. Oke, misalnya seperti itu. Nah, kemudian sama seperti yang sebelumnya. Nah, karena di sini kita tadi mengoper nilai ya yang bernama mahasiswa. Nah, kita tampilkan dulu mahasiswa yang mana yang ingin kita ubah.
Ya, mahasiswa yang mana yang ingin kita ubah. Oke, mungkin kembali lagi cara gampangnya. Nah, cara gampangnya karena dia sama seperti yang di show.blade.php, ini kalian bisa copy ya, tinggal copy for each-nya. Oke, yang saya maksud dari for each sampai for each di bawahnya kita copy. Atau kalau kalian mau ketik manual juga tidak masalah. Ya, kalau kalian mau ketik manual juga tidak masalah. Oke, sama saja. Oke, kita simpan. Sekarang kita refresh. Nah, ini sudah bisa tampil. Jadi ada NIM dan nama mahasiswa yang akan kita ubah datanya. Nah, sekarang tinggal kita buat formnya. Oke, langkah selanjutnya kita buat formnya. Nah, jadi caranya di sini masih di dalam for each ya. Saya buat form pembuka. Ini saya menggunakan HTML. Jadi ketik form seperti itu, tekan tombol tab. Nah, jadi form penutupnya yang ini, form penutupnya kita pindahkan di bawah tabel. Nah, kita pindahkan di sini. Jadi ada form pembuka, ada form penutup. Ya, di tengah-tengahnya berisi tabel. Nah, jadi saya tambahkan lagi di sini form. Form ini memiliki beberapa parameter. Nah, parameter yang pertama yaitu metodenya. Metode sama dengan kemudian parameter action. Ya. Nah, jadi untuk metode, nah ini kalau kalian belajar di web 1 itu pasti sama teorinya, ada post, ada get. Ya, jadi kalau post itu mengirimkan nilai tanpa memunculkan nilainya di URL. Nah, jadi saya gunakan post di sini. Ya, menggunakan post huruf besar semua. POST, kemudian di actionnya. Nah, di actionnya yang dimaksud action di sini adalah ketika saya klik tombol ubah. Nah, misalnya nanti di sini ada tombol ubah. Ketika saya ubah namanya, oke, kemudian saya klik tombol ubah, maka nanti apa yang akan dilakukan? Nah, yang akan dilakukan ketika tombol ubahnya saya klik adalah, nah, dia akan mengarahkan ke sini, ke metode yang bernama update. Ketika saya klik tombol ubah, maka dia akan mengarahkan saya ke metode yang bernama update. Caranya untuk mengarahkan dia ke sini, ke metode update. Nah, berarti kita tambahkan seperti ini actionnya. Oke, kurung kawal buka tutup 2 kali. Kita arahkan menggunakan root. Nah, nama routingnya yaitu data dot, nama metodenya yang ingin kita tuju adalah update. Oke, jadi kita lihat kira-kira metode update ini yang mana. Kita lihat di data controllernya. Oh, ternyata metode update itu adalah yang ini. Oke, metode update. Nah, dia di metode update ini memiliki 2 parameter, yaitu request dan parameter ID. Nah, di mana kedua parameter ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kalau request, nah ternyata request ini memiliki fungsi menerima inputan. Ya, menerima inputan itu maksudnya adalah menerima inputan dari formnya. Misalnya NIM-nya berapa, namanya siapa, itu yang akan diterima nanti. Nah, sedangkan untuk parameter yang kedua yaitu ID, nah ini sama seperti yang sebelumnya. Karena dia tidak bisa menerima inputan dari form, berarti kita harus berikan secara manual. Oke. Ini kan request. Kalau ini kan tidak ada deklarasi tipenya apa, request apakah tidak. Jadi kita harus memberikan nilainya secara manual ke parameter ID. Nah, caranya juga sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini koma. Untuk memberikan ID, berarti yang kita berikan adalah primary key yang kita punya, yaitu NIM. Ya, saya panggil NIM-nya menggunakan cara seperti ini, variabel isi, tanda panah, NIM. Ya, variabel isinya dapat dari mana? Dapat dari for each-nya. Oke, dapat dari for each-nya. Isi, tanda panah, NIM. Nah, itu yang akan saya oper ke parameter ID-nya. Nah, kalau parameter request ini dia dapat nilai dari mana? Nah, dia dapat nilainya dari inputannya. Yaitu ada NIM, nanti ada inputan nama. Ya, jadi seperti itu penjelasannya. Oke, itu formnya sudah.
tapi belum selesai, jadi kita simpan dulu. Kemudian kita refresh webnya. Nah, tidak terjadi perubahan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi karena tidak ada error di sini. Nah, untuk form, jadi sekali lagi seperti di video tambah data, ketika kita menambahkan form di Laravel, ketika kita menambahkan form, nah kita harus tambahkan ini csrf_field. Jadi ini yang gunanya untuk memvalidasi data yang kalian input, apakah datanya valid atau tidak. Ini saya copy, nah saya pindahkan ke sini di bawah formnya, nah tepat di bawah form pembuka. Nah, setelah kalian isi seperti ini, baru nanti isi dari formnya bisa dijalankan. Nah, kemudian setelah kalian tambahkan ini, ada lagi yang wajib di sini ketika kita menggunakan form untuk mengubah data. Jadi kita harus menambahkan inputan seperti ini. Saya ketik dulu, nanti saya jelaskan maksudnya. Saya ketik input, kemudian tekan tombol tab. Kemudian di sini saya isi dengan tipenya. Tipenya saya buat hidden. Kemudian name-nya saya buat dengan nama underscore method. Kemudian value-nya saya isi dengan put. Huruf besar semua. Setelah saya ketik di sini, nah saya jelaskan sekarang. Baris ini fungsinya untuk apa? Nah, jadi fungsinya dari baris ini adalah dia akan menambahkan metode yang bernilai put. Nah, maksudnya ini, jadi di Laravel itu ketika kita menggunakan form untuk mengubah data, jadi dia akan mendeteksi bahwa metode yang dia harus kerjakan itu apa. Apakah untuk menambahkan data, apakah untuk mengubah data, apakah untuk menghapus data. Jadi kalau untuk mengubah data, kita gunakan value-nya adalah put, seperti ini. Kalau misalnya menghapus data, nah itu beda lagi. Nanti kita pelajari di video yang lain. Nah, itu penjelasannya. Jadi put ini kita menempatkan nilai yang akan kita ubah nanti di metode update. Nah, itu fungsinya. Jadi itu wajib. Nah, harus kalian isi. Nah, setelah itu baru kita isi masing-masing inputan. Nah, mulai dari name. Mulai dari name. Kalau ini sudah kalian tambahkan ini, nah baru kita lanjut videonya. Kalau belum, silahkan ditambahkan dulu. Nah, bagi yang sudah, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Nah, untuk masing-masing inputan akan saya buat di sini. Ini saya cut. Kalian tinggal blok, kalian cut. Kemudian kita tambahkan inputan di sini. Input. Tekan tombol tab. Nah, di sini saya buat di inputnya, atau supaya lebih rapi. Nah, saya pindahkan di sini ya, di tengah-tengah menjadi vertikal seperti ini. Input tipenya. Nah, kalau name tipenya adalah text. Kemudian dia harus memiliki atribut yang bernama name. Name-nya bebas. Nah, kalian bisa tentukan sendiri, tapi tidak boleh menggunakan spasi. Nah, saya buat di sini namanya atau name-nya adalah name huruf kecil semua. Kemudian harus diisi dengan atribut value. Nah, yang perlu kita isi di atribut value ini adalah tadi yang saya cut. Nah, ini dia. Yaitu NIM dari mahasiswanya. Seperti itu caranya. Kalau sudah, kalian boleh lanjut atau kalian simpan dulu. Ini kalian simpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah bisa diketik. Kalau ini sudah bisa, silahkan kalian lanjut ke inputan nama mahasiswanya. Nah, caranya sama seperti tadi. Ini kita blok, kemudian kita cut, kemudian kita tambahkan input di tengah-tengahnya. Tipenya sama, yaitu text. Kemudian ada name-nya bebas, tapi saya di sini menggunakan nama huruf kecil semua. Kemudian value.
Ya, value-nya adalah yang tadi saya cut, yaitu nama. Isi tanda panah nama. Oke, ini kita simpan. Nah, kemudian kita lihat lagi webnya. Oke, nah jadi silakan kalian coba step by stepnya satu persatu. Jadi ketika ada error, kalian akan lebih gampang untuk memperbaikinya ketimbang kalian buat programnya dari awal sampai selesai dulu, kemudian baru kalian testing. Nah, jadi lebih baik di tesnya satu persatu. Jadi ini sudah, kemudian kita tinggal tambahkan tombol untuk mengubah data. Nah, tombol ubahnya tinggal kita tambahkan di baris baru, TR. Kemudian saya tambahkan di sini TD. Oke, jadi ini ada dua kolom yang tidak akan kita gunakan. Jadi saya berikan atribut call span di sini sebanyak dua kolom. Kemudian TD lagi yang terakhir. Nah, di sini baru saya tambahkan tombolnya. Oke. Nah, tombolnya saya menggunakan tag element button. Tipenya adalah submit. Kemudian name-nya adalah, nah name-nya boleh bebas sebenarnya, tapi supaya konsisten, saya lihat di sini di tombol simpannya. Jadi dulu saya menggunakan btn_simpan. Nah, sekarang saya di sini menggunakan btn_ubah. Oke, kemudian di tulisan tombolnya saya buat di sini ubah. Nah, jadi seperti itu untuk menambahkan tombol. Nah, kalau sudah silakan disimpan. Kemudian kita refresh webnya. Bagi kalian misalnya yang mau hard refresh atau di refresh secara keseluruhan, nah karena ini form, kalian bisa klik URL-nya di sini, bukan di refresh menggunakan ini, bukan, tapi klik URL-nya, kemudian tekan enter. Oke. Nah, ini sudah ada tombol sini, tombol ubah. Oke. Nah, ketika ini saya klik, nah, jadi dia sudah diarahkan ke metode update. Tapi ini masih kosong ya. Ini bukan error, tapi ini kosong karena di metode update-nya ini, nah, belum saya isi dengan coding di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kalian sudah, silahkan dilanjutkan ke proses ini. Ya, di sini adalah query untuk mengubah data. Oke. Nah, jadi query-nya yaitu db.2.2, kemudian tabel ya sama seperti sebelumnya. Kemudian, nah, jadi fungsi yang kita gunakan di sini untuk mengubah data adalah fungsi update. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita isi di sini tabel yang kita gunakan. Namanya apa? Diupdate dengan tanda petik karena dia tulisan. Namanya adalah tb_mahasiswa. Oke. Kemudian sebelum kita memanggil fungsi update, nah kita harus tambahkan dulu where-nya. Karena kalau tidak kita tambahkan where, nah kalau kita tidak tambahkan where, maka semua mahasiswa nanti akan berubah datanya. Kalau tidak kita tambahkan where. Nah, kalau kita tambahkan where, jadi dia akan memilih kira-kira data yang mana yang akan diubah, apakah yang ini, apakah yang ini, atau yang ini. Nah, kalau tidak isi where, berarti semuanya akan diubah. Yang penting kita isi where di sini. Sebelum update, kita isi tanda panah where. Nah, kurung buka tutup. Nah, yang diubah adalah tergantung dari variabel atau parameter ID-nya, yaitu primary-nya. Nah, kita buat di sini nama primary yang saya punya adalah nim. Kemudian nilainya koma saya ambil dari variabel atau parameter ID. Ya, yang sudah kita oper tadi nilainya ke sana. Oke. Jadi caranya membaca seperti ini. Ubah tabel mahasiswa yang memiliki nim
sama dengan ini, ya, yang memiliki nim sesuai dengan yang kita pilih. Nah, kemudian di fungsi update-nya kita tambahkan kurung siku buka tutup. Jadi pertanyaannya, data apa saja yang kita akan ubah? Oke. Nah, supaya lebih rapi saya tekan enter ya. Saya pindahkan seperti ini. Nah, jadi ini pembukanya, ini penutupnya. Nah, kemudian isinya saya buat di tengah-tengah seperti ini supaya tampilannya lebih rapi. Nah, jadi yang akan kita ubah, oke, saya jelaskan dulu teorinya. Oke. Nah, seharusnya yang bisa kita ubah hanya atribut yang bukan primary key. Oke, saya ulang. Yang akan bisa kita ubah adalah semua atribut kecuali primary key. Kalau kita lihat di strukturnya, nah, jadi atribut yang bukan primary key hanya ada satu di sini, yaitu nama. Jadi hanya ini saja yang boleh diubah. Primary key-nya tidak boleh diubah. Kenapa tidak boleh diubah? Karena dia berfungsi sebagai parameter. Oke, saya ulang. Kenapa primary key-nya tidak boleh diubah? Karena dia berfungsi sebagai parameter yang digunakan sebagai where-nya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian punya nama, nomor telepon, alamat, nah itu boleh diubah. Kecuali primary key-nya. Oke, sekali lagi, kecuali primary key-nya. Nah, berarti yang saya hanya boleh ubah adalah nama. Oke. Nah, nama nilainya adalah variable request. Nah, saya akan mengambil sekarang nilai dari yang saya inputkan dari nilai yang saya inputkan di sini. Oke. Misalnya saya buat di sini namanya menjadi Putu Melati. Nah, berarti apapun yang saya ketikkan di sini itu yang akan disimpan di tabel. Nah, saya ambil nilainya dari sini dengan cara mengetikkan parameternya, yaitu variable request tanda panah. Oke. Nama parameter atau name-nya yang saya ketikkan itu, nah, kalian ambil dari sini. Name-nya adalah nama. Oke, jadi paham? Setiap karakter atau coding yang saya ketikkan itu dapatnya dari mana, fungsinya seperti apa. Nah, saya harap kalian bisa paham step by step-nya. Jadi saya ketik di sini nama. Oke, atau tanpa tanda petik satu ya. Nah, langsung saja seperti ini. Request tanda panah nama. Nah, kalau yang ini, nama ini berasal dari tabelnya, atribut di dalam tabel. Sedangkan yang ada di request ini, berasal dari formnya. Yaitu ini. Nama. Oke, sudah. Nah, jika berhasil diubah, maka redirect dia ke halaman index atau ke halaman utama. Caranya redirect seperti apa? Ya, sama seperti yang fungsi yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yaitu ini. Return, redirect, kemudian root-nya kita arahkan ke metode index. Oke. Kita copy. Nah, tinggal kita gunakan di sini. Oke, redirect dia ke routing yang beralamat di data. Ini alamat routingnya. Nama metodenya adalah index. Atau di halaman utama, itu istilah lainnya. Oke, nah ini sudah, silahkan disimpan dulu. Kita simpan. Oke, kita kembali ke awal. Nah, ini kita klik URL-nya, kemudian tekan enter. Oke, ternyata ada error di sini. Data controller baris 91. Oh, tanda titik komanya salah. Baris 91. Ini. Oh, ini. Seharusnya tidak menggunakan titik koma. Ya, jadi kebetulan karena di sini saya hanya memiliki satu atribut yang boleh diubah selain name, selain primary key. Nah, kalau misalnya kalian punya banyak atribut, misalnya ada nama,
kalian bisa menggunakan tanda koma seperti ini ya, nama, koma. Kemudian kalian misalnya tambahkan di sini alamat. Kemudian kalau ada lagi, kalian tinggal tambahkan koma. Kalian misalnya tambahkan di sini email, ya, dan seterusnya. Jadi yang terakhir ini, yang terakhir kalian tidak perlu tambahkan titik koma, atau tidak perlu kalian tambahkan koma. Ya, biarkan kosongkan saja kalau yang terakhir. Nah, kebetulan karena saya punya hanya satu saja, yaitu nama. Nah, saya buat seperti ini. Oke. Kemudian saya simpan. Oke, saya kembali ke sini. Oke, errornya sudah hilang. Oke, nah sekarang kita mulai untuk mengubah data mahasiswa. Oke, misalnya kita ubah yang nomor 10. Kita klik ubah. Oke. Kemudian kita ubah nama mahasiswanya. Karena kalau name ini kan tidak boleh diubah karena dia primary key. Oke, kita klik di sini, misalnya kita ubah menjadi Wibowo. Nah, kita ubah seperti ini. Seharusnya ketika kita klik tombol ubah, maka nanti yang kita lihat bukannya Bowo lagi, tapi Wibowo. Kita klik tombol ubah. Nah, jadi di sini sudah tersimpan namanya, yaitu Wibowo. Kita cek di tabelnya. Nah, di sini juga sudah berhasil diubah. Oke. Nah, jadi itu proses pengubahan datanya sudah berhasil. Nah, kemudian, nah ini sedikit tambahan. Walaupun ini sudah berhasil, ketika kita klik ubah, seharusnya kan ini tidak boleh kita ketik apapun di sini ya, di inputan NIM-nya. Nah, kalian bisa tambahkan di sini supaya pengguna tidak boleh menginputkan nilai apapun di sini karena NIM-nya tidak boleh diubah. Nah, kalian bisa tambahkan di formnya, di bagian NIM di sini, input NIM-nya di paling belakang, kita bisa tambahkan read only. Ya, kita bisa tambahkan atribut yang bernama read only. Kemudian kita simpan, kita bisa refresh di sini. Nah, ini saya tidak bisa mengetikkan apapun di sini. Oke. Kemudian di sini, kalau nama mahasiswanya saya kosongkan, seperti ini, saya klik ubah. Nah, ini akan menjadi error karena nama tidak boleh kosong. Nah, caranya supaya mencegah, siapa tahu ada user atau pengguna yang salah input nanti. Ya, dia kosongkan namanya. Nah, jadi supaya tidak error seperti itu, nah kalian tambahkan di sini di inputan nama. Ya, di inputan nama. Nah, kalian tambahkan parameter di sini yang bernama required. Nah, tulisannya seperti ini, required. Jadi ini harus diisi, tidak boleh kosong. Oke. Kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita kembali, kita klik URL-nya, tekan enter. Nah, kalau misalnya ini saya kosongkan, oke, saya kosongkan, saya klik tombol ubah. Nah, nanti dia akan muncul pesan seperti ini, isi isian ini. Jadi dia tidak boleh kosong. Oke. Nah, seperti itu penjelasan saya mengenai ubah data pada Laravel. Jika ada pertanyaan, jadi saya persilahkan. Nah, kita lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih.